Hari ini gue ngobrol sama Dr. Karin Wiradharma, di mana beliau adalah seorang dokter gizi klinik. Kita akan ngomongin soal gizi nih. Let's go. Dokter Karin, apa kabar? Baik. Apa nih bedanya dokter gizi klinik sama dokter gizi biasa? Tadi pas aku mau kenalin dokter gizi klinik gitu. Sebenarnya sih itu kita termnya adalah klinik karena medis ya. Jadi bukan hanya kayak slimming gitu yang kayak di klinik kecantikan, tapi kita juga bisa mengatasi masalah-masalah medis di rumah sakit seperti misalnya kurang gizi, malnutrisi pada anak, pada kanker, pada lansia, kekurangan protein otot, dan kayak makanan yang lewat sonde, lewat selang infus. Sonde. Selang makan yang lewat hidung Iya. Atau misalnya penyakit degeneratif seperti misalnya jantung, kolesterol, asam urat, diabetes dan lain-lain gitu. Oh, jadi artinya bukan cuman menguruskan badan yang gitu-gitu ya, tapi bisa ditaruh di rumah sakit juga untuk beberapa penyakit ini. Makanya namanya dokter gizi klinik. Iya. Oke. Soalnya dulu aku pernah ke dokter gizi. Karena badan terlalu kurus. Oh, nah itu di mana? Yeah. Di rumah sakit juga. Nah itu pasti semuanya kita termnya GK, gizi klinik. Semuanya gitu. Beda dengan dokter gizi non klinik. Sebenarnya sih dia ada magister gizi, ada spesialis gizi. Kalau magister gizi itu tuh bisa gizi sosial, ya. Kalau gizi sosial itu misalnya kayak belum tentu dokter juga bisa tuh ngambil magister gizi gitu. Gizi sosial misalnya untuk stunting, masyarakat untuk ahli ya. gizi, ya ahli gizi masyarakat gitu. Iya. Kalau misalnya magister gizi itu belum punya kompetensi untuk praktek di rumah sakit gitu. Oke, aku dikasih resep dulu. Makanan apa aja? Oh ya, meal plan. Betul. Waktu SMA kan, tapi emang SMA aku kurus banget deh. Aku curiga cacingan sih sebenarnya. Iya kayak gitu. Terus, dia tugas kita membersihkan cacing. Bukan maksudnya. Yang ngasih meal plan. Betul. Terus aku ada pagi makan apa, malam makan apa, siang makan apa gitu. Cuma ngikutin 4 hari apa. Habis itu udah lupa lagi. Karena langsung lupa lagi. Biasanya kita ini sih kita akan berusaha untuk mengikuti kebiasaan makan dari pasien kita gitu. Misalnya kayak aku nggak bisa makan pagi nih, bisanya makannya kayak brunch gitu. Oh ya udah. Kalau misalnya makan paginya nggak bisa makan berat, ya udah kita nggak akan kasih makan berat gitu. Oh itu nggak apa-apa ya jam-jam makan itu ya? Nggak apa-apa. Kita akan usahakan untuk mengikuti pola makan pasien kita. Tapi memang kalau misalnya sampai salah banget ya kita akan berusaha untuk kasih tahu nih sebaiknya seperti ini karena kenapa gitu. Apa bedanya? Karena kan dulu saya ke dokter ya, dokter gizi. Apa bedanya orang kurus aja sama orang kurang gizi? Nah, kalau kurus itu belum tentu kurang gizi, tapi orang kurus pun belum tentu bebas penyakit juga gitu. Kalau misalnya mau lihat lebih dalam ya, di dalam kadar dalam darahnya itu kadar vitaminnya cukup nggak misalnya, atau dia punya gejala-gejala misalnya kayak gampang lemes, nggak aktif, cepet capek, produktivitasnya menurun misalnya, atau gangguan mood, gampang stres, irritable gitu. Itu juga bisa salah satu dari gejala gangguan gizi gitu. Gara-gara kurang gizi dia jadi gampang marah. Bisa. Oh gitu. Bisa dong. Oh aneh juga ya berarti ya. Bisa vitamin B biasanya, atau magnesium misalnya untuk mood, atau omega 3 atau vitamin D. Berarti paling gampang aku pergi ke klinik terus cek darah lengkap untuk vitamin. Nah biasanya kita cek dulu paling gampang adalah komposisi tubuh nih. Jadi misalnya kita nih kurus gitu ya, tapi belum tentu komposisi tubuhnya tuh bagus. Misalnya orang kurus tapi ternyata lemaknya itu kelebihan, ototnya itu kecil gitu. Nah itu kita bisa lihat juga, ternyata kita harus perbaiki nih. Mungkin pola makannya itu kurang tepat. Gitu, komposisinya nggak imbang gitu. Jadi kurus tidak selalu kurang gizi lah intinya itu ya. Dan tapi bisa juga sebaliknya. Karena teman saya ada namanya Yono tuh, kayak juga terus saya bawa ya nanti. Oh iya, siap. Oke, kita ngomongin mitos fakta soal gizi nih yang banyak di masyarakat. Makan malam bikin gemuk nggak? Belum tentu nih. Aku makan malam. Aku makan 4 kali sehari, 5 kali sehari kadang-kadang gitu. Dan orang-orang sebenarnya beda-beda ya metabolismenya. Ada orang yang memang aku harus intermittent fasting. Makan malam nggak bisa nih. Kalau makan malam aja sedikit itu bisa bikin aku gemuk. Tapi ada juga orang yang harus makan itu sering-sering tapi dalam porsi kecil.
gitu. Jadi malam itu harus makan tapi porsi, komposisi dan jenisnya itu kita atur. Gitu. Jadi artinya nggak serta-merta bikin gendut ya? Boleh aja, karena aku ada teman yang malam cuma makan apel gitu. Oh iya. Itu nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa juga. Yang penting ada yang masuk. Nah, jadi sebenarnya sih beda-beda nih. Kalau aku kan memperdalam nutrigenomik juga. Jadi dari pemeriksaan genetik itu bisa kita tahu kira-kira tuh kamu cocoknya kemana. Cocoknya itu intermittent fasting, makannya dibatasin aja nih jamnya, malamnya nggak makan, atau kamu cocoknya small frequent feeding gitu. Kalau misalnya nggak periksa genetik pun bisa, tapi pakai trial and error. Kita coba dulu. Oh misalnya intermittent fasting nih, nah kayaknya nggak oke nih, masih tetap aja nih gue kayak susah turun berat badan. Nah mungkin nggak cocok pola itu, karena satu tipe diet itu belum tentu cocok untuk semua orang. Gitu. Kalau nggak bisa berhasil semua dong. Bener-bener. Gitu. Tapi itu ada ceknya ya? Ada pemeriksaan genetik. Kayaknya menarik tuh. Iya. Berikutnya, gula itu sepenuhnya buruk. Lebih baik ganti gula dengan madu. Nih di masyarakat ada yang ngomongin ini. Mitos apa fakta nih? Sebenarnya memang gula itu kita nggak butuh sebenarnya, karena kita sebenarnya butuhnya karbohidrat itu nanti kalau setelah dipecah-pecah dalam tubuh kita akan menjadi glukosa. Ya. Nah, karbohidrat itu kita bisa dapatkan dari nasi, kentang, singkong, jagung, sayur dan buah. Nah, tapi bukan berarti kayak zaman sekarang ya, aduh aku nggak boleh makan gula sama sekali, karena di sekitar kita, terutama makanan kemasan itu ada tambahan gulanya. Selalu ada. Ya, kecuali kalau yang benar-benar dia tulis sugar free ya. Nah, kalau sugar free mungkin dia bisa benar-benar tanpa gula atau pakai gula pengganti. Buatan, betul. Kayak sakarin yang gitu-gitu ya? Ya stevia atau sucralose gitu ya. Nah, kalau misalnya nih gula itu sebenarnya masih diperbolehkan dalam jumlah tertentu. Kalau untuk orang yang tidak ada diabetes mellitus atau kencing manis itu sekitar 10% dari total kalori harian. Kalau orang yang ada diabetes 5%, lebih sedikit lagi. Gitu. Kalau kebutuhan kaloriku 2200, berarti 200 kalori itu dari gula. 200 kalori. Which is satu coklat ya? Bagi 4 50 gram kurang lebih. Tapi aku ngelihatnya kita nggak boleh ngeliat langsung patok kayak gitu. Karena 50 gram itu sebenarnya tuh tinggi sih sebenarnya ya, 50 gram. Jadi kita harus lihat juga dari biasanya kita lihat dari HbA1c atau dari gula darah puasa atau gula darah 2 jam setelah makan. Kita lihat nih, atau trigliseridanya. Kita lihat kalau misalnya emang ya udah oke gitu ya. Ya sesekali 50 gram oke. Tapi kalau misalnya kayak ternyata HbA1c udah mulai naik nih, atau ada keturunan diabetes di keluarga, itu kita harus mulai hati-hati. Nggak bisa kayak wah ini aku 50 gram oke lah hajar gitu. Nggak gitu juga. Ya artinya nggak kayak gara-gara dipatokin lu jadi kayak ngerasa boleh bebas nih gue nih gitu. Iya. Kalau ngisap tebu nggak boleh ya? Iya, itu sama aja. Ya gitu lah. Kan manis itu kan. Iya, itu juga gula juga gitu. Betul. Oke. Memanaskan makanan akan menghilangkan gizi pada makanan, menimbulkan masalah pencernaan, bahkan beresiko menyebabkan keracunan. Emang iya? Emang ya Gilang? Ini Gilang yang nulis soal ini. Oh gitu. Nah, sebenarnya kan problem kita ya kalau misalnya ibu bekerja gitu ya, atau mungkin nggak ada yang masak atau gimana, kita kan kayak bikin beberapa banyak gitu ya untuk di reheat gitu kan. Nah sebenarnya sih mereheat itu masih oke ya, asalkan tidak terlalu berulang-ulang. Dan pendinginannya itu juga pada suhu yang tepat, misalnya di bawah 5 derajat. Misalnya nih udah begitu selesai dimasak, terus kita hangatkan dulu kan, hangat-hangat kuku, baru kita masukin ke dalam lemari es. Nah dengan suhu yang terkontrol di bawah 5 derajat itu, maka pertumbuhan bakteri akan lebih lambat gitu, menekan. Kecuali kalau misalnya emang kulkasnya nggak dingin, nah nanti bakterinya tuh akan bisa berkembang tuh kalau suasananya hangat gitu. Itu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan infeksi pencernaan kalau penyimpanannya kurang tepat. Tapi gitu. Ini konteksnya memanaskan makanan. Nah, kalau memanaskan makanan, kalau di reheat berkali-kali, memang tidak bisa dipungkiri ada vitamin dan mineral zat gizi yang bisa berkurang. Tapi kalau misalnya cuma di reheat 1 kali sih nggak terlalu signifikan ya gitu, dibandingkan dengan kepraktisan dan cost efektifnya yang kita butuhkan gitu. Nah, yang kedua adalah memanaskannya itu dengan wadah apa gitu. Wah ini penting nih. Kalau misalnya kita pakai ini wadah take away gitu ya.
Yang plastik itu tuh ya, yang tipis-tipis gitu kan. Ya udah deh, panasin pakai itu aja. Nah, lihat dulu dia itu tahannya berapa derajat, apakah bisa di microwave ataukah bisa apa, tergantung juga mau manasinnya di mana gitu kan. Kalau misalnya manasinnya suhunya terlalu panas, nah takutnya bisa bahan-bahan yang kimia yang berbahaya itu bisa lepas tuh dari plastiknya ke makanan. Kalau di reheatnya terlalu tinggi atau memang bahan tersebut tidak diperuntukkan untuk memanaskan dengan suhu tinggi. Nah, kalau misalnya kita mau manasin lebih aman ya kita pindahin dulu ke bahan yang emang untuk manasin, kayak misalnya stainless steel atau beling gitu. Kalau microwave atau apakah microwave lebih tidak sehat daripada oven gitu? Nggak juga ya? Sama aja sih nggak juga, sama aja. Kan ada yang bilang kayak jangan terlalu sering di microwave, mendingan manasinnya pakai panci gitu, enggak ya? Oh, sama sebenarnya aja sih kalau itu mungkin ya dari soal yang tidak meratanya juga gitu kan panasnya gitu. Dulu tuh ya waktu saya kuliah ya Dok, ini true story nih. Teman saya pernah manasin makan siang dia, tapi makan siangnya dia tuh ditaruh wadah plastik, terus dikasih ini kantong plastik gitu loh. Jadi diikat kantong plastik, jadi dibawa-bawa tenteng, sama ini ditaruh microwave, meledak gitu di kantin. Iya, memang itu kita kaget banget. Lagi belajar, buang. Apa itu? Makan siang gue. Itu nggak boleh ya kayak gitu. Iya, soalnya kan plastik itu kan pasti kantong kan. Betul. Nah, kantong itu nggak boleh untuk dipanaskan. Dan juga kalau misalnya take away bakso gitu kan, kuahnya baru panas-panas dimasak, terus masukin ke dalam kantong gitu. Nah, itu tuh akan membuat, nah itu tadi bahan-bahan bakso itu ya juga nggak boleh ya berarti. Iya, ada juga tuh. Ada mungkin ibu gitu ya yang ngerebus apa tuh, masukin adonannya itu ke dalam plastik, terus direbus sama dia kayak gitu. Itu bahaya juga. Itu juga bahaya. Karena tidak untuk dipanasan dalam suhu setinggi itu. Ya itu teman saya ada aja namanya Haryanto. Beneran. Orang Malang. Pas makan kayak plastik semua kan. Nah iya, itu juga bisa mikroplastik masuk gitu. Nggak dimakan sih. Oke, tadi udah ngomongin plastik apa segala macam. Ini juga rame nih. Bahan kimia pada galon air sangat berbahaya karena BPA. BPA ya, ini tulisannya sih BPA ya. Iya, jadi BPA itu kan memang akhir-akhir ini ya ya lagi ngetren lah menjadi berita yang cukup meresahkan di kalangan masyarakat karena disinyalir bisa menyebabkan berbagai dampak negatif untuk kesehatan kan. Nah, BPA itu jika berdiri sendiri gitu ya, bahan kimianya memang berbahaya gitu. Dia tuh bisa sebagai apa ya, dia tuh meniru kayak hormon estrogen gitu ya, bisa menyebabkan berbagai kondisi lah dalam kesehatan. Nah, cuma masalahnya BPA itu tuh sebenarnya sangat berguna sih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dia itu salah satunya bisa diinkorporasi menjadi plastiknya jenisnya polikarbonat. Tunggu, jadi artinya kalau bahannya berdiri sendiri berbahaya, tapi ketika sudah jadiin plastik itu aman gitu maksudnya apa gimana? Karena dia itu telah melalui serangkaian proses sehingga dia tuh lebih inert, lebih stabil gitu. Dan BPA ini sebenarnya tuh juga sifatnya tahan panas, tahan asam, tahan minyak gitu ya. Jadi dan dia bentuknya sifatnya tuh clear gitu, bening gitu. Jadi dia tuh biasanya bisa digunakan sebagai galon atau kayak bahan wadah makanan dan minuman. Seberapa lazim dia digunakan sebagai itu? Banyak banget ya? Iya. Kadang kita nggak tahu wadah yang kita pakai itu BPA gitu-gitu ya? Nah, sehari-hari gitu, maksudnya dia nggak ada penanda khususnya gitu, nggak ada ya? Biasanya kalau BPOM kan udah ada ini ya kayak label BPA free. Jadi kalau misalnya nih produsen memang tidak menggunakan BPA, ada tuh yang bisa mencantumkan lah, oh aku nih BPA free gitu kan. Cuma masalahnya kalau misalnya pun dia tidak mengandung BPA gitu ya, bisa aja dia mengandung bahan kimia lainnya gitu. Oh, artinya tidak serta-merta aman 100% aman gitu. Iya, karena kan toh nggak bisa dipungkiri namanya juga kan bahan kimia ya. Kalau misalnya plastik itu kan ada yang pakai BPA, ada yang pakai ethylene glycol, PET. Terus ada lagi yang pakai bisphenol jenis lain. Bisphenol itu tuh bukan hanya bisphenol A atau BPA, tapi ada bisphenol jenis lain, misalnya bisphenol B, F, dan lain-lain. Apa ini bisphenol ini? Ini jenis bahan kimia untuk pembuatan plastik.
Oh, ada lagi nih di masyarakat namanya bisphenol. Oh, bisphenol lain-lain. Kalau BPA ini kepanjangannya bisphenol A. Oh, BPA tuh bisphenol juga. Tapi dia tipe A. Oke. Gitu. Nanti ada yang lain-lain lagi, ada yang B, F, Z apa gitu. Tapi ini kayak katakanlah ya, kayak di Ikatan Dokter Indonesia nih ya, dari Primkop ID ini juga sampai nerbitin buku. Itu betul, how to understand BPA information correctly gitu. Ya. Maksudnya misinya apa? Kenapa sampai ID itu bikin buku ini gitu? Sebenarnya sih berangkat dari suatu forum diskusi ilmiah namanya Angus Institute. Jadi sebenarnya tuh forum ini adalah untuk menjawab dan meluruskan berita-berita ilmiah yang meresahkan di masyarakat. Oke, gitu. itu ada forumnya berarti ada, ya? Anggotanya memang dokter-dokter ID gitu. Yang menerbitkan adalah Primer Koperasi dari ID. Primer Koperasi. Nah, dia memang sudah ada beberapa lah. Contohnya misalnya seperti MSG dan BPA ini. Jadi waktu itu pernah menerbitkan soal MSG. Betul. Kalau untuk MSG apa ternyata menurut Primkop ID? Nah, sebenarnya itu masih aman untuk digunakan asalkan dalam takaran tertentu. Sama sih intinya begitu. Itu jadi, udah tuh pernah keluar tuh. Terus sekarang yang BPA ini. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ada suatu, namanya kan juga kan kita harus berpegang kepada ilmu pengetahuan ya. Kita harus mereview jurnal-jurnal ilmiah gitu loh. Jangan cuma kayak dengernya dari sosial media. Sosial media itu asalnya sumbernya dari mana gitu. Kayak gitu. Berarti kan tadi kalau aku ngelihat sebenarnya kalau dia dimasukin ke setelah diproses tuh masih relatif aman gitu kan. Tapi ini kenapa kemasan makanan minuman bayi nggak disarankan yang bahannya dari BPA? Jadi dia itu ada beberapa kondisi yang menyebabkan si BPA itu bisa lebih mudah keluar atau bermigrasi dari si bahan plastik ke makanan atau minumannya. Yang pertama adalah dengan pemanasan di atas 70 derajat. Yang kedua adalah kalau bahannya itu tergores atau rusak, gitu. Nah, kalau botol susu bayi atau wadah makanan bayi itu kan biasanya kan harus disteril ya. Iya, di rumahku juga gitu tuh. Disteril kan biasanya orang ngerebus atau dipanaskan lebih dari 100 derajat. Nah, dikhawatirkan BPA-nya itu lebih gampang migrasi pertama. Atau kalau misalnya kayak dibersihkan ya dengan sikat, itu kan mungkin takutnya tergores atau gimana. Dan yang kedua adalah si BPA ini ketika masuk ke dalam tubuh kita itu akan didetoks oleh hati. Hati itu liver kan, liver itu adalah organ untuk ngedetoks kita kan. Nah, dia akan 90%-nya itu akan diubah menjadi bahan yang tidak aktif, yang tidak berbahaya, dan akan dikeluarkan melalui urin atau feses gitu. Nah, sisanya yang 10% ini yang aktif, yang masih ada di badan kita. Nah, itu gimana? Nah, itu masih dalam kadar aman, di bawah ambang batas aman kalau menurut penelitian. Cuma kalau kita teliti itu untuk bayi BPA aktif itu kadarnya hampir 2 kali lipat dari dewasa. Karena untuk kenapa? Bayi kadar dalam badan bayi maksudnya? Kadar BPA-nya itu sekitar 4,3 nanogram lah. Gitu. Sementara kalau dewasa itu kayak cuma 2,3. Karena livernya belum bisa memecah itu. Belum matur lah gitu. Jadi kayak enzim-enzimnya masih agak lambat gitu. Perkembangannya kan juga masih belum benar gitu kan ya. Dan untuk kayak hormon atau saraf perkembangannya kan juga masih dalam tahap awal lah gitu. Jadi kayak belum sematang organ-organ yang pada dewasa gitu. Nah, dengan beberapa alasan demikian memang ada beberapa badan dunia yang merekomendasikan atau menganjurkan untuk berhati-hati dan ya udah deh mendingan pakai yang lain gitu. Berarti kalau buat bayi sebaiknya jangan. Ya, direkomendasikan sebaiknya menggunakan BPA free begitu. Cuma kalau buat yang kita masih dalam toleransi gitu artinya gitu ya? Ya, sama kayak MSG itu ya? Betul. Selama dia nggak banyak, sama kayak gula juga berarti? Sama, semuanya karena
bagaimanapun juga ya kita susah sekali untuk sama sekali nol menghindari gitu kan. Karena BPA itu tuh udah ada di mana-mana, nggak cuma di wadah makanan minuman, di makanan kaleng, di di elektronik ya, di sini ada. Nih, di situ ada. Dia sering gini lagi. Oh, hati-hati. Nah, sering dikunyah dia mikrofon. Iya, di CD, Gilang, DVD, elektronik gitu kan. Di DVD ada? Ada, di kertas thermal, kertas bond. Kertas bond ada? Iya, ada. Begitu? Iya, di itu paket, kertas paket juga ada yang buat ngeprint gitu kan, yang buat nempelin itu tuh ada. Kalau wadah lain selain plastik? Kaleng juga ada BPA? Ada. Buat liningnya. Buat liningnya. Iya, karena kan kalau misalnya langsung bersentuhan dengan si kaleng itu akan lebih gampang karatan, lebih gampang korosif gitu. Nah, itu bahan yang ada di kalengnya itu yang masuk ke makanan. Nah, si BPA ini kan tahan asam, tahan panas, tahan minyak. Jadi dia tuh untuk membuat epoxy resin, bahan yang melapisi si makanan atau minuman kaleng tersebut. Oke. Gitu. Seru juga nih. Ada lagi nggak yang di forum apa tadi forum? Language Institute. Language Institute ini yang dibahas dan akhirnya jadi meluruskan hal-hal yang mungkin masyarakat bingung gitu. Yang sekarang ini sih kan lewat ID. MSG tadi kan, BPA sama nanti ada juga yang mengenai suplemen sayur dan buah gitu kan. Apa nih maksudnya suplemen sayur dan buah? Yang aku ada lagi di rumah. Yang pil-pil fiber kan? Iya, kayak gitu. Yang sayuran ditumbuk. Iya. Ekstrak sayur gitu. Dikeringkan gitu. Itu gimana? Aku minum soalnya. Oh, itu masih off the record nggak? Masih off the record ya, masih nanti ya. Pokoknya lagi meneliti soal itu. Iya, betul. Ntar aku ini deh. Aku datang deh pas lagi pada meeting. Nah, oke. Siap. Biar langsung dapat infonya. Soalnya aku minum dong. Oh, iya. Aku minum. Jadi kan namanya juga mager fiber ya. Fiber tuh paling males makan sayur, nggak tahu kenapa ya. Kayak serat-serat gitu. Akhirnya aku beli yang pil-pil yang kalau di Guardian tuh katanya ada 40 sayur atau berapa? 20 sayur. Iya, betul. Langsung masuk semua gitu kan. Jadi aku langsung VigiBlend namanya. Ya aku minum itu sih. Nah, itu lagi diteliti. Yang diteliti adalah efektivitas berarti. Iya, mesti dibandingkan nih. Memang itu oke nggak efektivitasnya dibandingkan dengan kalau makan sayur dan buah yang natural gitu. Dan kalau misalnya nih kalau misalnya ternyata nih bagus ya udah. Atau kalau misalnya ternyata lebih rendah efektivitasnya, apakah keamanannya oke gitu. Apakah memang worth it untuk dikonsumsi dan bagaimana? Karena kan mau nggak mau ada sebagian orang yang susah banget makan sayur dan buah serat gitu kan, daripada mungkin minum obat buat ke belakang atau gimana kan. Ya mungkin kita daripada minum pencahar gitu ya. Iya betul, cari opsi yang lebih natural lah. Tapi gitu. Dari sudut pandang dokter gizi, gimana caranya kita lebih banyak fiber dalam makanan kita? Kalau aku ngakalinnya tuh pakai quinoa sekarang. Quinoa campur nasi itu buat asupan fiberku. Sama paling kadang-kadang aku ini ngeblender kembang kol. Kembang kol aku blender. Tapi kadang-kadang kalau kebanyakan jadi gizi juga. Emang, jadi betul. Lambung kan. Betul. Jadi meskipun serat itu bagus, tapi ada batasnya gitu. Sayur, buah itu ada batasnya tetap. Karena kalau misal terlalu berlebihan, pasti akan bikin kembung dan juga bisa menghambat penyerapan mineral-mineral lain. Kayak misalnya zat besi, kalsium, magnesium itu juga bisa terhambat gitu. Jadi segala sesuatu yang terlihatnya baik itu tetap ada batasnya. Apalagi yang nggak baik gitu kan, tetap ada batasnya. Jadi cara paling bener, gini deh. Seberapa banyak serat dulu deh. Ada yang bilang, ya sayurnya harus 1 bonggol, 1 gini. Nah itu baru kebutuhan lo tercukupi sehari. Tapi gimana cara menakarnya sebenarnya? Sebenarnya kalau kita mau hitung banget itu 14 gram per 1000 kalori sebenarnya. Tapi itu kan pusing. Betul. Kalau misalnya untuk kita praktisnya aja, kurang lebih ya 3 kali 100 gram lah per hari udah cukup. Nah itu seberapa banyak tuh? 100 gram? 3 buah apel atau apa tuh? Kalau yang 100 gram itu misalnya kayak 1 wortel. 1 wortel tuh 100. Berarti 3 wortel. Iya gitu. Tapi dibagi-bagi, jangan langsung sekali brek makan. Atau kayak misalnya sawi putih ya segini lah kurang lebih. Itu 100 gram. Oke, berarti 3 kali sawi putih yang segini. Cuma kalau misalnya ada yang misalnya gampang kembung, ya jangan makan sawi putih terus, kembung banget. Nah aku kemarin nanya sama dokter reumatologi ya, kangkung bikin tidur nggak?
Enggak mitos itu. Sebenarnya sih jadi harus dijawab sih dok, aku bercanda sih dok. Oke, siap. Karena mitosnya kan gitu. Oke, dari tadi kita ngobrol ngalor ngidul juga ini dok ya. Iya. Karena gizi itu ternyata aspeknya banyak. Betul, luas banget. Luas banget ya. Kalau gini deh, banyak hal yang kita nggak bisa hindari itu kan pasti ya. Kayak gula itu gimana pun juga enak sih. Iya emang. Mau gimana pun juga gitu. Aku juga suka. Iya aku juga suka. Cuma kan ya itu yang penting sesuai takaran dan lain-lain. Iya kita batasi lah. Terus kayak tadi kemasan-kemasan dengan BPA ya, BPA ini kan juga ada di mana-mana gitu. Biar aman tuh gimana sebenarnya buat kita gitu? Jadi memang kan BPA itu kan ada di mana-mana ya. Pertama-tama kalau misalnya kita mau menggunakan kemasan gitu ya, plastik, makanan, minuman atau kaleng ya, sebisa mungkin pertama kita cari yang expired date-nya itu jauh gitu loh. Oke, ini makanan kan di makanan kaleng suka ada tuh expired. Oh, cari yang jauh. Iya. Oke, lalu supaya waktu kontaknya lebih sedikit. Oke. Oh, itu arahnya ke sana. Karena kan semakin lama dia berkontak, maka ada kemungkinan migrasi juga kan, sedikit-sedikit tapi. Nah, kedua adalah kita cari kemasannya yang masih bagus, jangan yang udah penyok, yang udah tergores-gores, termasuk juga pada makanan kaleng maupun wadah plastik. Jadi kalau misalnya kayak kayaknya udah rusak ya apa segala atau udah tergores, ya udahlah kita pensiunkan misalnya ya, jangan terlalu sayang-sayang. Misalnya kalau ibu-ibu kan sayang ya, pakai lagi gitu. Aku gitu lagi. Oh bapak-bapak juga ya udah. Nah terus berikutnya adalah hindari merebus tadi atau memanaskan makanan atau minuman bersama dengan wadah. Wadah plastiknya, misalnya kayak yang tadi itu plastik direbus kan, dimasukin ke dalam. Misalnya ada tuh aku pernah ngeliat deh yang plastik klip dimasukin adonan apa gitu terus direbus tuh di panci bersama dengan plastik ya. Iya gitu. Dan itu microwave-in plastik gitu kan. Atau take away makanan bawa sop atau soto panas-panas dimasukkan ke dalam kantong plastik gitu. Nah itu kan suhunya kan pasti di atas 70 derajat kan, baru banget matang, mendidih gitu. Nah itu dia bisa lebih cepet tuh migrasinya kalau di atas 70 derajat. Gitu. Aku kadang pernah manasin gak jadi makan. Yang aku panasin wadahnya, makanannya gak. Oh itu lain perkara. Iya itu agak aneh aja itu. Kalau dari BPOM sendiri ada batas aman nggak buat ini? Ada 0,6 mg per kilogram. Oke. Gitu. Artinya itu apa? Itu bisa kita lihat tuh untuk kemasan-kemasan ini yang batas aman BPOM-nya segini itu udah kelihatan juga gitu ya? Oh jadi gini sebenarnya kalau misalnya kita teliti gitu ya untuk migrasi ya untuk apa sih namanya tuh kayak perpindahan dari si wadah ke makanan atau minuman dan juga diteliti juga kandungan BPA di dalam tubuh itu sebenarnya masih jauh di bawah batas ambang aman yang ditentukan oleh BPOM. Gitu. Jadi sejauh ini memang kita kondisikan gitu supaya selama masih di bawah batas aman tersebut masih oke gitu. Kecuali kalau misalnya wah ternyata nih setelah diteliti dicek gitu ya kandungan BPA-nya ternyata di atas batas aman gitu ya. Mungkin mesti dicari tuh kenapa, dia kebiasaannya apa, atau mungkin livernya ada penyakit ada masalah. Atau misalnya mungkin apakah dia kebanyakan lemak juga atau gimana, karena kan BPA kan larut lemak. Jadi dia itu lebih mudah berikatan sama lemak gitu. Tapi kalau secara rata-rata manusia normal seharusnya nggak ada masalah gitu ya artinya ya. Sejauh ini menurut penelitian sih memang masih di bawah batas ambang itu. Menurut penelitian seperti itu. Kesimpulan-kesimpulan lain nih. Tadi kita ngomongnya kemana-mana soalnya. Jadi cara paling efektif untuk turunin berat badan gimana? Tuh kayak pertanyaan $1 juta tuh. Gimana sebenarnya menurut dokter gizi? Gimana caranya paling efektif supaya berat badan bisa turun? Nah, pertama adalah sebenarnya yang paling berpengaruh itu jaga makan sebenarnya, jaga mulut gitu. Dan itu nggak boleh ngomong jorok. Harus cuci mulut juga ya. Susah itu sih. Terus. Nah, 3 makanan sih terutama yang menurut aku harus dikurangi atau sebisa mungkin dihindari. Pertama adalah goreng, deep fried. Enak banget lagi. Kedua adalah gula.
Oke, gula. Tapi masih boleh dong untuk batas-batas tadi. Kecuali kalau tadi ya keturunan diabetes itu ya. Harus hati-hati ya. Iya. Lalu. Ketiga adalah tepung. Ya Allah. Iya, itu aja. Udah gak usah makan aja deh. Kayu aja gue makan kayu deh. Enak-enak semua lagi. Iya, tapi bisa. Misalnya nih kayak ya tumis ayam teriyaki. Pakai nasi, pakai brokoli. Udah. Iya. Bisa steak. Kalau caraku itu ngeblender ini. Ngeblender brokoli, sawi. Kembang kol. Oh, kembang kol. Nah, sebenarnya sih gini. Kalau misalnya orang yang bisa makan sayur dengan nggak masalah, itu aku lebih menganjurkan makan makanan padat. Daripada yang makanan cair. Kenapa? Karena kalau kita mengunyah itu akan terjadi impuls ya dari otak ke hubungan otak dengan usus. Jadi otaknya kayak aku lagi makan nih karena ngunyah. Nah ususnya itu akan dikasih tahu kamu keluarin hormon kenyang nih, kamu kenyang gitu. Jadi dia akan lebih gampang kenyang. Nah terus yang kedua, kalau makanannya itu bentuknya padat, dia akan lebih meregangkan lambung. Dia punya reseptor regang tuh di situ. Jadi aku kenyang nih gitu. Dan kalau yang padat dia akan lebih lama keluar dari lambung ke usus. Jadi kita kenyang lebih lama. Gitu. Tapi aku blendernya juga blender padat. Ya? Pakai pisau yang lumayan ini. Cuma kalau aku ngopi aku kalau ngopi aku kunyah biasa. Oh gitu. Nah, ya. Kata dokter, ya. Dokter, makasih udah datang hari ini, mencerahkan banget obrolan-obrolannya. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak soal Dokter Karin, bisa kemana? Bisa ke Instagram aku. Di mana? Dr.karinwiradharma.spgk. Banget ya. Bisa di situ ya. Di IG bisa di sana. Suka ngasih beberapa ini juga kan konten-konten juga ya. Thank you untuk hari ini. Makasih semua.